Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muharyadi Syam dengan NIM 200301500043. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode waktu ke waktu yang lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Seperti telah disebutkan, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan istilah yang berkembang saat itu. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolah ada antara lain: 1. Masa gerak badan. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintahan Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam dan khusus untuk sekolah menengah tinggi atau SMA, ditambah dengan latihan militer. 2. Masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 6 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Beberapa peristiwa keolahragaan yang terjadi pada masa pendidikan jasmani. 1. Implementasi kegiatan olahraga di sekolah telah dilaksanakan secara teratur. 2. Banyak dilaksanakan perlombaan dan pertandingan antar sekolah. 3. Secara struktural dibentuk inspeksi pendidikan jasmani. 4. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan memberikan instruksi untuk melaksanakan Sabta Usaha Tama. 5. Adapun untuk perkembangan sekolah-sekolah di mana para calon guru olahraga dididik. 3. Masa olahraga. Dipercayakannya Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games keempat, menuai perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jabatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi, baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Hal penting lainnya yang terjadi pada masa ini adalah perubahan penting dalam pendidikan guru olahraga di bawah pengolahan Departemen Olahraga, yakni SGPD, diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. SMA diharapkan mampu menyiapkan pembina olahraga yang diperlukan oleh masyarakat dan sekolah, menyiapkan calon mahasiswa sekolah tinggi olahraga STO, dan menyiapkan olahragawan berprestasi. 4. Masa olahraga pendidikan. Pada masa olahraga pendidikan, pengolahan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan olahraga yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Pada masa ini program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, demikian juga dengan olahraga karya. Tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli. Dan dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang digusur tidak hanya SMOA, tetapi juga STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penataran. 5. Masa pendidikan olahraga dan penjaskes. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan.
Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. B. Urgensi penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.